Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, saya Ahmad Ansori. Kali ini kita bertemu dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada kelas 5 Madrasah Hidayah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi upaya Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah. Nanti kita akan membahas tentang bagaimanakah sejarah tentang kota Madinah sebelum masuk periode Islam. Bagaimanakah kisah sejarah tentang kota Madinah? Kita bahas kemudian. Namun sebelum itu, jangan lupa adik-adik untuk senantiasa menjaga kesehatan supaya kalian tetap bisa belajar dengan baik. Jangan lupa pula like and subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang dan kita bisa memanfaatkan channel ini untuk saling bertukar informasi dan saling belajar tentunya tentang materi-materi pelajaran pendidikan agama Islam. Baik adik-adik, marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membahas pelajaran sejarah kebudayaan Islam, subpokok bahasan upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Untuk itu persiapkan alat tulis kalian, persiapkan diri kalian, cari tempat duduk yang nyaman supaya kalian bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan dan bisa menjadi bahan pelajaran kalian untuk bisa lebih memahami terkait dengan Madinah sebelum periode Islam. Salam kenal adik-adik, perkenalkan saya dari Miss Al-Hikmah Kota Kediri. Kali ini kita berjumpa dalam kegiatan belajar mengajar secara online. Pada kali ini pelajaran yang akan kita pelajari adalah pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada bab ini nanti kita akan membahas terkait dengan upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Khusus pada pertemuan kali ini kita akan terfokus pada sejarah kota Madinah. Bagaimanakah sejarah kota Madinah? Nanti akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan kali ini. Adik-adik, sebelum pembahasan ini kita laksanakan, saya ingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan tentunya menjaga kebersihan diri kalian. Adik-adik, selain itu jangan lupa kalian tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke adik-adik, persiapkan diri kalian, siapkan alat tulis kalian, marilah kita belajar bersama-sama. Selamat belajar dan tetap berbahagia. Dalam upaya Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah, tentunya kita tahu bahwa Rasulullah berdakwah di kota Madinah. Rasulullah lahir di Makkah, kemudian Rasulullah menerima wahyu di kota Makkah dan berjuang untuk mengembangkan Islam di kota Makkah. Namun, seiring berjalannya waktu, karena begitu beratnya dakwah di kota Makkah, maka Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, sebelum kita membahas tentang hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, kemudian apa saja yang dilaksanakan Rasulullah di Madinah, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu kota Madinah. Kota Madinah pada saat itu sebelum datangnya Rasulullah belum bernama Madinah, tetapi kota ini memiliki nama Yasrib. Kota Yasrib pada saat itu adalah kota yang sangat penting karena kota itu berada pada jalur yang sangat strategis. Kota Yasrib ini berada pada jalur perdagangan yang menghubungkan antara daerah Yaman di wilayah selatan, kemudian daerah Syria di wilayah utara. Jadi kota ini menjadi kota berlalu lalangnya para pedagang, para kabilah pada saat itu dari Syria menuju ke Yaman, dari Yaman menuju ke Syria, sehingga mereka selalu akan singgah di kota Yasrib. Maka
kota ini menjadi kota yang sangat strategis pada saat itu, dan kota ini menjadi terkenal di wilayah Jazirah Arab sebagai kota yang luar biasa. Nah, dari sini kita harus mengetahui juga kondisi masyarakat di kota Yathrib atau kota Madinah. Sebagian besar kondisi masyarakat di wilayah kota Yathrib pada saat itu, mereka memiliki kehidupan atau jalur ekonomi yang berbeda-beda. Kota Yathrib ini dikenal sebagai kota yang memiliki tanah yang subur, sehingga para penduduknya melaksanakan kegiatan ekonominya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan menggunakan cara bertani. Jadi sebagian besar penduduk di wilayah ini pada saat itu mereka melaksanakan kegiatan pertanian sebagai profesi mereka. Namun demikian, sebagian dari yang lain dari mereka ini juga ada yang berprofesi sebagai pedagang. Jadi mereka menjual hasil buminya kepada para kabilah untuk dikirim ke wilayah-wilayah sekitar kota Yathrib atau kota Madinah ya. Nah, kemudian selain itu di antara mereka juga ada yang beternak, ada yang beternak domba, ada yang beternak unta dan lain sebagainya. Sehingga profesi yang dikenal di kota Yathrib dari yang dilaksanakan oleh penduduk di sana pada saat itu ada 3 yang paling utama, yaitu petani, kemudian pedagang, kemudian peternak. 3 profesi inilah yang menjadi primadona dari penduduk di kota Yathrib. Bagaimana kondisi keagamaan sebelum masuknya Islam di wilayah tersebut? Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa kota Yathrib atau kota Madinah yang sekarang pada era sebelum kedatangan Islam, penduduk di wilayah ini memiliki agama yang berbeda-beda. Agama yang terkuat pada saat itu adalah agama Yahudi. Kemudian ada juga yang memeluk agama Nasrani. Ini yang terbanyak yang dipeluk oleh para penduduk Madinah pada saat itu. Namun sebagian dari mereka juga ada yang memeluk agama pagan. Apa itu agama pagan? Tentunya agama pagan adalah istilah baru yang kalian kenal kan? Nah, saya jelaskan. Agama pagan adalah agama yang menganut kepercayaan atau memiliki keyakinan bahwa mereka mempercayai benda-benda alam sekitarnya memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa membantu mereka, sehingga mereka mempertuhankan benda-benda tersebut. Contohnya, ketika mereka percaya bahwa matahari memiliki kekuatan yang bisa membantu mereka, maka mereka menuhankan matahari, bulan, bintang, dan bahkan binatang-binatang yang mereka anggap memiliki kekuatan, maka mereka percayai mereka sebagai Tuhan mereka. Nah, inilah agama yang dianut oleh sebagian dari masyarakat Yathrib pada saat itu. Jadi kalau ditanya apa saja agama yang dipeluk oleh masyarakat Madinah sebelum era kedatangan Islam, maka jawabannya adalah ada 3 agama yang terkuat. Yang pertama adalah agama Yahudi, kemudian agama Nasrani, dan agama pagan. Selanjutnya, bagaimana kondisi sosial masyarakat Yathrib pada saat itu? Kondisi masyarakat Yathrib pada saat itu, mereka tidak bisa bersatu antar agama, dan itu berjalan cukup lama. Mereka terjadi percekcokan di antara mereka. Mereka sering berselisih, dan bahkan perselisihannya ini terjadi secara turun-temurun dan berlangsung lama sekali. Nah, kondisi sosial masyarakat Yathrib ini terbagi menjadi 2 kelompok besar. Jadi ada 2 kelompok ini dalam satu wilayah. Mereka terpecah menjadi 2, yaitu masyarakat Yahudi dan juga kemudian ada masyarakat Arab. Jadi ada 2 suku besar. Jadi ada masyarakat Yahudi dan juga ada masyarakat Arab. Dari masyarakat Yahudi sendiri, mereka terdiri dari 3 keturunan atau 3 bani. Yang pertama adalah Bani
Qainuqa, yang kedua Bani Quraidah, yang ketiga Bani Nadir. Bisa kalian catat kelompok-kelompok yang ada sebagai masyarakat Yahudi di Yathrib. Nah, kemudian masyarakat Arab sendiri juga terdiri dari dua kelompok atau dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, ada 5 kelompok besar yang terbagi menjadi dua kelompok. Nah, di sini bagaimana hubungan kelompok-kelompok ini sebelum datangnya Rasulullah? Nah, ternyata adik-adik, hubungan antar kelompok, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok Arab, sebelum datangnya Rasulullah ke kota Madinah yang membawa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, ternyata penduduk pada saat itu mereka sering berselisih, mereka sering bercekcok, dan tidak jarang mereka melakukan peperangan hanya untuk membela keinginan mereka, hanya untuk membela pendapat mereka. Nah, adik-adik, perlu kita pahami bahwa kondisi masyarakat di Madinah sebelum datangnya Islam adalah tidak kondusif, sehingga mereka tidak ada persatuan, mereka saling berselisih. Nah, kemudian setelah datangnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membawa perubahan yang luar biasa di kota ini. Kota Madinah yang dikenal sebagai kota yang pada saat itu kondisi masyarakatnya yang sering bertikai, dengan kehadiran Rasulullah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya strategis sehingga masyarakat Madinah bisa bersatu dan bisa membangun kota ini menjadi kota yang semakin luar biasa. Adik-adik, perlu diketahui bahwa Madinah adalah salah satu kota yang sekarang ini menjadi kota yang sangat bersejarah pada perkembangan Islam. Dari pembahasan yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kota Madinah sebelum datangnya Islam ternyata kondisi masyarakat Madinah masih belum kondusif. Kemudian setelah Rasulullah datang ke Madinah, maka kondisi masyarakatnya sudah semakin kondusif. Untuk itu, apa saja langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah? Tentunya step by step atau langkah-langkah strateginya akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita fokus pada pembahasan terkait dengan sejarah Madinah sebelum datangnya Islam. Dan tentunya dari pembahasan tadi kalian juga bisa mengambil kesimpulan dan kalian sudah bisa mendiskusikan bersama teman-teman kalian dan temukan hal-hal penting dari pembahasan. Catat dan bisa kalian tanyakan apabila kalian tidak memahaminya, dan konsultasi kepada guru kalian sehingga kalian bisa menambah wawasan kalian supaya tingkat keilmuan kalian semakin tinggi. Akhirnya, semoga pertemuan kita pada kali ini memberi manfaat bagi kita semua. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.